Bahkan istri Nabi Ibrahim. Semula beliau rela Hajar dinikahi namanya Hajar ya, dinikahi oleh suaminya Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena beliau sadar tidak punya anak. Daripada suaminya nanti mati tidak punya anak keturunan, sudahlah nikahi budaknya sendiri. Setelah Hajar hamil, kembali ke kondisi naturalnya, cemburu. Tidak bisa disatukan. Bukan hanya beda rumah. Sampai diungsikan satu di Baitul Maqdis, satu di Makkah. Itu kecemburuannya istri-istri Nabi. Tidak hanya sekedar dibedakan rumahnya. Sampai dibedakan negerinya. Saking dahsyatnya karena Sarah sampai bersumpah dalam riwayat Israiliyat akan memotong anggota tubuhnya Hajar. 4 anggota tubuhnya akan dipotong katanya. Saking cemburunya tidak kuat melihat Nabi Ibrahim mukanya itu berseri-seri karena akan segera punya anak keturunan. Subhanallah. Itulah dalam rumah tangga, itu sesuatu yang wajar, Pak. Kita tidak usah kaum pria harusnya tersenyum bahagia. Alhamdulillah istriku masih cinta. Jangan dimasukkan ke hati. Disyukuri. Selama hanya sekedar menjadi omongan. Tidak sampai melakukan perbuatan yang haram. Syukuri saja. Suatu malam ketika Nabi SAW dipanggil oleh malaikat Jibril untuk mendoakan. Kisah ini terjadi di akhir hayat beliau. Dipanggil oleh malaikat Jibril untuk mendoakan Ahlul Baqi. Sebagian ahli tafsir atau pensyarah hadis di antara Ibnu Hajar menjelaskan bahwa kenapa Nabi malam-malam diperintahkan untuk mendoakan Ahlul Baqi? Karena ini sudah persiapan akhir hayat beliau. Menyapa bahwa beliau akan segera bergabung dengan mereka di alam barzakh. Aisyah yang mengetahui malam hari keluar ya suaminya, keluar dari rumah diam-diam pelan-pelan, selimut dibuka pelan-pelan. Cemburu, berpikir tidak rasional, berpikir bahwa Nabi akan ke rumah yang lain. Itu tidak mungkin dilakukan oleh Nabi, itu khianat seperti itu tidak mungkin. Tapi itulah wanita cemburu. Berpikir dan bertindak yang tidak rasional. Apa yang dilakukan? Segera ambil jilbabnya dan dibuntuti. Ternyata pergi malu, pulang. Ternyata Nabi sudah selesai. Kelihatan dari kejauhan. Dibuntutilah oleh Nabi SAW. Ternyata Aisyah. Pura-pura tidur tapi napasnya masih terengah-engah. Sehingga Nabi mengatakan, apakah engkau Aisyah hitam-hitam dari kejauhan yang aku lihat tadi? Aisyah ngaku iya. Tidak bisa bohong. Akhirti, wahai Aisyah, kamu cemburu. Langsung muntap Aisyah. Keluar. Kaifala la tagharu mithli ala mithlika ya Rasulullah. Gimana wanita seperti aku tidak cemburu kepada suami yang seperti engkau? Semua wanita pengen. Semua wanita mendambakannya. Gimana tidak cemburu? Padahal rasional tidak. Itu jatahnya Aisyah. Tiba-tiba Nabi berkhianat. Tidak rasional. Itulah wanita cemburu. Maka Nabi memberikan penjelasan. Awaqad ja'aki syaitanuki. Kalau sudah kelewat batas seperti ini cemburunya. Sampai su'udhan kepada suaminya. Padahal suaminya adalah Nabi. Maka Nabi menjelaskan problemnya. Apakah setan sudah datang lagi? Awama ya setan ya Rasulullah. Apakah aku ini di dalam diriku ada setannya? Iya. Semua manusia didampingi oleh setan. Termasuk aku. Hanya saja Allah membantuku sehingga setanku masuk Islam. Sehingga tidak membisikkan kecuali yang baik. Subhanallah. Itu dinamika keluarga Nabi. Sehingga tidak bijak kalau hari ini suami menceraikan istrinya hanya gara-gara istrinya pencemburu. Bahkan Nabi SAW tertantang untuk menikahi wanita yang pencemburu. Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha.
Semula Ummu Salamah menolak untuk dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Ummu Salamah wanita yang sangat penjemburu. Beliau khawatir tidak mampu bertahan karena Nabi sudah memiliki sekian banyak istri. Pasti cemburu, dia sadar. Tapi justru Nabi tetap menikahinya. Penjemburu bukan aib. Justru itu adalah kelebihan. Karena itu, mari kita kondisikan, kita naturalkan sudut pandang kita tentang rumah tangga. Rumah tangga yang harmonis bukan rumah tangga yang tanpa masalah. Menuntut tambahan nafkah itu biasa. Itu bisa saja terjadi, bahkan dilakukan oleh istri Nabi. Ibnu Hazm rahimahullah menjelaskan bahwa nafkah istri Nabi itu kalau dikonversi dalam bentuk kilo hari ini, beliau memberi nafkah itu di muka setahun sekali. Bukan tiap hari, bukan sebulan sekali. Sekali dikasih musim panen, beliau memberi sebanyak kira-kira 2 ton gandum dan 10 ton kurma. Siapa dari kita yang setahun ngasih 1 ton beras kepada istrinya? Tidak ada. Paling-paling kalau 1 hari 1 kilo, 1 tahun hanya 360 kilo paling maksimal. 1 kilo pun tidak habis sehari, Pak. Nabi memberinya 2 ton. 2 ton itu 2000 kilo. Itu gandum. Kormanya 10 ton. Makanya gimana? Karena istri Nabi banyak tamu, banyak bersedekah. Mereka ingin berlomba-lomba bersedekah, bukan berlomba-lomba makan. Dan ini menggambarkan, merubah persepsi bahwa Nabi itu hidup miskin. Itu persepsi yang salah. Nabi hidup kaya raya. Miskin itu di awal hijrah, ya, beliau miskin. Tapi setelah beliau memenangkan peperangan terhadap Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Qanuqa, Nabi itu kaya raya. Apalagi setelah memenangkan perang Khaybar, kaya raya. Beliau punya 100 ekor kambing. Dan beliau punya prinsip, tidak boleh nambah kambingnya. Setiap ada 1 ekor yang lahir, yang dewasa disembelih. 100 ekor kambing beliau pelihara. Sehingga kira-kira setiap berapa hari beliau nyembelih kambing. Suatu hari beliau kedatangan tamu. Tiba-tiba mendengar suara anak kambing kecil. Maka beliau segera bertanya kepada Abu Rafi' budaknya. Berapa ekor yang lahir? Kata beliau 1. Segera sembelih 1. Tamunya merasa tersadar. Wah, mau dipotongin kambing. Maka Nabi segera mengklarifikasi. Jangan kau kira aku motong karena engkau. Aku punya 100 ekor kambing, aku tidak ingin kambingku bertambah seekor pun. Sehingga setiap lahir 1, beliau akan potong 1. Nabi kaya, Nabi memberi kecukupan kepada keluarganya. Walau demikian, istrinya masih nuntut tambahan nafkah. Sehingga Nabi menghajar istri beliau selama 1 bulan genap. Gara-gara istrinya minta tambahan nafkah. Dan jangan dikira bahwa antara istri Nabi itu harmonis. Tidak. Dalam arti bahwa mereka tidak pernah cekcok. Tidak, bahkan Hafsah, Aisyah berada dalam satu kubu. Zainab di kubu lain. Suatu hari Zainab nuntut kepada Nabi, ya Rasulullah, inna nisa'aka yutalibnaka yanshudnaka al-adla fi ibnati Abi Quhafah. Ya Rasulullah, seluruh istrimu nuntut agar engkau adil, memperlakukan kami semua adil seperti engkau memperlakukan putrinya Abu Quhafah, Ibn Abi Quhafah. Siapa? Aisyah. Maka kemudian Zainab tidak tahan. Karena Zainab bin Jahsy ini sepupunya Nabi, sehingga beliau berani, lebih berani dibanding istri-istri yang lain. Sehingga
Zainab segera memaki-maki Aisyah di kamarnya Aisyah. Beliau minta izin masuk dan terjadi cekcok di depan Nabi. Nabi tetap berselimut. Nabi diam. Dibiarkan istrinya dimaki-maki. Sampai Aisyah kemudian melihat raut muka Nabi. Nabi tidak melarang Aisyah untuk membalas. Maka Aisyah pun segera membalas Zainab. Cekcok di antara istri Nabi itu terjadi. Sehingga kalau kita membayangkan bahwa rumah tangga Nabi itu tidak pernah cekcok, maka kita akan selalu kecewa. Gara-gara cekcok kemudian kita mencarikan istri, maka itu salah besar. Itu salah besar. Karena Nabi pun cekcok sampai Nabi ngambek, bahasa kita sederhana hari ini, 1 bulan. Dan tidak berakhir dengan perceraian. Di antara hal yang perlu kita luruskan, hubungan rumah tangga, suami istri yang sudah berumur menjadikan hubungan kita itu hambar. Komunikasi kita itu hambar. Tegur sapa itu minim. Apalagi sampai merayu. Apalagi sampai bertutur kata yang romantis. Itu sudah sejarah masa lalu. Bahkan ada orang yang berkata, Ustaz, kalau hari ini Ana datang kepada istriku, Ana mengatakan, istriku yang cantik, akan direspon oleh istriku, Bang, sejak kapan kesurupan, Bang? Hilang kata-kata romantis. Sedangkan Nabi hingga akhir hayatnya, itu senantiasa romantis. Bertutur kata yang baik. Tidakkah kita terinspirasi dengan ayat wa kulli ibadi yaqulu lati hiya ahsan. Perintahkan kepada hamba-hambaku agar mereka bertutur kata yang terbaik. Bukan sekedar hasan, bukan sekedar baik. Katakanlah, ungkapkanlah, ucapkanlah kata-kata yang terbaik. Kalau tidak terbaik, inna syaitana yanzaghu bainahum. Setan akan mengadu domba di antara mereka. Rumah tangga yang tidak lagi ada tutur kata yang terbaik. Sudah tidak lagi ada rayuan. Tidak ada lagi kata pujian. Maka rumah tangga itu akan gersang dan mudah sekali terjadi permusuhan, kebencian, cekcok yang berujung pada perceraian. Kenapa? Karena memang sudah tidak ada lagi perekat yang menjadikan hubungan suami istri itu terus erat, gersang rumah tangganya. Ya. Tapi kita tahan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah.
الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik, melanjutkan. Di antara yang cekcok dalam rumah tangga adalah komunikasi yang buruk. Suami tidak lagi bertutur kata yang lembut. Tidak ada kata-kata yang manis. Tidak ada kata rayuan. Istri pun demikian. Masing-masing hanya perlunya saja. Minta uang, bang. Minta duitnya, bang. Suami pun demikian. Mau makan? Dah. Kata-katanya minim sekali. Padahal Allah jauh-jauh hari sudah mengatakan, kalau kita tidak bertutur kata yang terbaik, setan pasti akan mengadu domba di antara kita. Apalagi kalau ternyata kita menjadikan omongan istri atau omongan suami itu menjadi omongan yang paling menyebalkan. Sehingga sudah malas berkomunikasi, malas berbicara yang lembut. Udahlah, apa maunya? Cepat. Masya Allah, sama tetangga aja tidak pernah kayak gitu. Sama karyawan tidak demikian. Dengan istri atau suami, bang cepat bang, apa bang? Tidak ada harmonisnya sama sekali. Yang buruknya rumah tangga kita adalah komunikasi yang tidak lagi sewajarnya dilakukan oleh istrinya atau suami. Rasulullah SAW bersabda, Inna min syirarin nasi indallah man wada'ahu nas ittiqa'a fuhsyih. Orang yang paling buruk atau di antara orang yang paling buruk di sisi Allah adalah orang yang dijauhi orang lain karena tidak mau mendengar kata-katanya yang keji, kata-katanya yang kasar, kata-katanya yang buruk. Banyak dalam rumah tangga kita, suami tidak ingin dengar omelannya istri karena setiap berbicara pasti ngomel-ngomel. Marah-marah, nyalah-nyalain. Suami pun demikian. Kalau berbicara pasti buruknya istri yang dibicarakan, kamu ini, kamu itu. Subhanallah. Anas bin Malik menceritakan bagaimana ketika Nabi SAW berada di dalam rumah. Khadamtu Rasulullah SAW 10 sinin. Aku pernah melayani Nabi SAW selama 10 tahun lamanya. Walau demikian, selama 10 tahun itu, Nabi tidak pernah maqala li syai'in sana'tuhu lima sana'at. Nabi tidak pernah menyalahkan aku dengan mengatakan, atas suatu kejadian, suatu perbuatan yang aku lakukan, kenapa kamu berbuat demikian? Dan Nabi juga tidak pernah menuntut ketika aku meninggalkan sesuatu, kemudian Nabi mengatakan, kenapa engkau tidak lakukan ini? Beliau betul-betul nerima apa adanya. Percaya, karena rumus dalam rumah tangga itu saling percaya. Kenapa engkau menikahi wanita itu kalau engkau tidak percaya dengan urusan rumah kepada wanita itu? Kenapa engkau koreksi? Engkau hobi menyalahkan. Engkau hobi menghujat. Kenapa engkau terima dia sebagai suami kalau engkau tidak percaya dengan pilihannya? Itu contoh Nabi SAW. Nabi tidak pernah nanya kenapa ini dan kenapa bukan itu. Beliau senantiasa percaya bahwa pilihan istrinya adalah yang terbaik. Bahkan bukan hanya istrinya, pembantunya pun itu yang terbaik. Sehingga tidak heran bila segala dinamika rumah tangga dalam keluarga beliau bisa beliau lalui. Bisa beliau lalui dengan selamat. Dan ada satu kejadian yang ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Hafsah, putri Umar bin Khattab adalah wanita yang hadut taba, temperamen. Sehingga dalam suatu kejadian
terjadi cekcok dengan Nabi SAW sampai akhirnya Nabi pun menceraikan Hafsah. Istrinya keras, membantah, sampai akhirnya memutuskan diceraikan. Namun demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur Nabi kita, dan ini kejadian ini sengaja untuk menjadi teladan bagi kita. Bukan Nabi yang temperamen, tapi ini terjadi untuk menjadi pelajaran bagi kita bagaimana menghadapi kondisi-kondisi semacam ini. Ketika Nabi telah menceraikan Hafsah, Hafsah pun bersedih. Ternyata turun bukan ayahnya Umar bin Khattab yang datang. Turun malaikat Jibril. Membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menegur Nabi yang menceraikan Hafsah dengan segala kekurangannya. Talaqta Hafsah? Wahai Rasulullah, apakah engkau menceraikan Hafsah? Raji'ha. Segera rujuk Hafsah. Fa innaha sawwamatun qawwamah. Karena sejatinya Hafsah itu wanita yang sawwamah, rajin puasa dan rajin qiyamul lail. Ini menjadi satu pelajaran penting. Bahwa kalau antum memilih suami atau istri yang benar, pertimbangannya adalah karena agamanya, maka selama agamanya tidak berubah, yang semula baik, semula salihah menjadi fasik. Selama agamanya masih baik, maka tidak ada alasan untuk bercerai. Walaupun akhirnya terbukti bahwa dia temperamen, dia tutur katanya keras, dia suka bantah, dia suka ini dan suka itu. Ya, selama agamanya masih sama bahkan lebih baik, maka tidak ada alasan untuk bercerai. Itu pelajaran penting. Makanya Nabi SAW ketika memberikan arahan bagaimana kita memilih pasangan hidup, beliau memerintahkan kita untuk memprioritaskan pertimbangan agama agar alasan-alasan yang bersifat minor karena karakter, temperamen, pemarah, atau miskin, atau suka ngorok, atau yang lainnya, itu semuanya terabaikan. Kenapa? Karena kita membangun hubungan rumah tangga bukan di atas kecantikan yang telah pudar, bukan karena kekayaan yang bisa jadi jatuh miskin, tetapi karena agamanya. Rumah tangga harus dibangun untuk bergandengan tangan menuju kepada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni'mar rajul, sebaik-baik laki-laki adalah yang bangun malam, sholat semampunya. Kemudian dia bangunkan istrinya. Kalau tidak bangun, dipercikan air di wajahnya. Sebaliknya, sebaik-baik wanita adalah yang bangun malam, sholat malam, kemudian dia bangunkan suaminya. Kalau tidak bangun, dipercikan air di wajahnya. Itu orientasi hidup. Sehingga kadangkala kita setelah nikah sekian lama, kita lupa tentang orientasi hidup kita, bahwa kita menikah itu bagian dari tahapan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahapan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernikahan bukan hanya untuk menyalurkan nafsu. Orang yang lupa orientasi hidupnya, dia menganggap pernikahan itu adalah karena urusan kepuasan, urusan kecantikan, urusan harta, maka rumah tangganya itu rapuh. Karena idealnya pernikahan itu tujuannya, orientasinya adalah mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul menggambarkan sampai pun dalam praktek menyalurkan nafsu itu tetap harus dibingkai dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Pada penyaluran nafsu kalian itu, kalian mendapatkan pahala sedekah. Heran para sahabat, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwata, ya Rasulullah, kita melampiaskan nafsu kita, syahwat kita, kok dapat pahala sedekah? Maka Nabi memberikan satu penjelasan yang luar biasa. Dan ini nyata pada diri kita terhadap, atau ada pada pasangan-pasangan kita semua. Ara'aita law wada'a fi haram akana 'alai wizr. Tidakkah kamu sadar kalau nafsu itu, syahwat itu disalurkan dengan cara haram, dia dapat dosa tidak? Dosa. Demikian pula kalau dia salurkan dengan cara yang halal. Kamu menyalurkan nafsu bukan karena cantiknya,
bukan karena mudanya, tetapi halalnya. Selama itu masih terjaga, masih ada, maka tidak ada alasan untuk berakhir pernikahan kita. Apapun yang terjadi pada istri kita, dia punya peran itu. Dia punya peran. Dia adalah partner kita untuk menyalurkan nafsu, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara biang rumah tangga menjadi gersang. Selain kita lupa akan orientasi bahwa pernikahan bukan karena cantik, muda, kaya, tapi karena ibadah. Selama iman takwanya tidak berubah, maka tidak ada alasan untuk mengakhiri pernikahan. Seburuk apapun istri kita, dia tidak seburuk istrinya Nabi Lut. Dan seburuk apapun suami kita, dia tidak seburuk Fir'aun. Walau demikian, Allah memberikan keteladanan bagi kita, para suami dan para istri. Walaupun dalam ajaran Islam tidak boleh nikah dengan orang kafir. Tetapi kisah Nabi tersebut, Nabi Lut, kisahnya Fir'aun, dikisahkan untuk menjadi pelajaran bagi kita. Bahwa andai pun istri kita buruk, maka dia tidak seburuk istrinya Nabi Lut. Nabi Lut pun tetap mempertahankan pernikahannya hingga akhir hayatnya. Beliau tidak menceraikannya. Istrinya Fir'aun tahu suaminya adalah lelaki yang paling jahat di dunia ini. Tapi beliau tidak minta perceraian. Beliau berjuang untuk bertahan. Walaupun sampai akhirnya dia dibunuh sendiri oleh Fir'aun. Istrinya dibunuh sendiri oleh suaminya. Kenapa? Disinilah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan dalam Al-Quran, walahunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf walirijali alaihinna darajah. Hendaknya masing-masing kita fokus menunaikan kewajibannya, bukan fokus menuntut haknya. Itu kunci keberhasilan rumah tangga. Tanggung jawab suami adalah bagaimana membahagiakan istri, menjalankan tugasnya, bukan menuntut. Istrinya Fir'aun tidak mendapatkan haknya. Tidak dibimbing untuk menuju ke surga, bahkan dibimbing untuk menuju ke neraka. Tapi beliau fokus untuk memberi, menunaikan hak suami. Karena beliau percaya, hak dia walaupun tidak didapat di dunia, akan Allah berikan sempurna di akhirat. Itulah yang kemudian beliau dapatkan. Allah abadikan namanya dalam Al-Quran. Allah berikan hak dia sempurna di akhirat. Nabi Lut walaupun istrinya pengkhianat, mengkhianati perjuangan Nabi Lut alaihissalam, Nabi Lut tidak patah arang. Hak-hak dia sebagai suami tidak dipenuhi, dikhianati. Tapi beliau tetap bertahan karena beliau yakin bahwa hak dia tidak hilang. Kalau tidak didapat di dunia, beliau akan dapatkan sempurna di mana? Di akhirat. Itu tuntunan Nabi dalam menghadapi kekecewaan karena sebagian hak kita tidak kita terima, tidak kita dapatkan. Jangan khawatir, hak kita tidak akan hilang. Percayalah Allah akan berikan hak itu. Kalau tidak di dunia akan Allah berikan di akhirat. Sehingga hari ini kalaupun suami sering kadang istrinya tidak menunaikan kewajibannya, tidak perlu kecewa. Itu adalah hadiah pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelak Allah akan berikan sempurna. Di hari kiamat Anda akan memintanya. Allah persilakan Anda untuk mendapatkan hak itu dari suamimu, dari istrimu. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Itu adalah tabungan pahalamu, tidak perlu sakit hati. Kalaupun tidak bisa dipenuhi di dunia, dia akan penuhi di akhirat dan Anda akan berbahagia kali itu. Kalau ternyata hakmu dibayarkan oleh suami atau oleh istri di mana? Di akhirat. Tidak perlu kecewa, tidak perlu sakit hati. Sehingga istri fokus menunaikan kewajiban. Suami fokus menunaikan kewajiban. Adapun hak, percayalah Allah akan berikan seutuhnya. Dan kalaupun hari ini istri kita tidak nurut, suami kita tidak menunaikan kewajibannya, bisa jadi itu adalah cara Allah menebus dosa kita. Sebagian salaf mengatakan, inni la a'si rabbi
Wa a'rifu dzalika fi khuluqi imraati wa auladi atau dabati. Kadang aku berbuat maksiat kepada Allah. Dan aku sadar tebusan maksiat itu ternyata ada pada perilaku istri dan tungganganku. Istri yang rewel, istri yang bawel, istri yang cerewet. Bisa jadi itu adalah cara Allah menghapuskan dosa kita. Dosa kita dibayar dengan istri yang tidak nurut. Dosa kita dibayar dengan perilaku suami yang kasar. Karena itu percayalah Allah tidak pernah zalim. Allah tidak pernah zalim kepada hambanya. Orang-orang yang baik akan diberi istri yang baik. Istri yang baik akan diberi suami yang baik. Sehingga ketika kita mendapatkan perlakuan yang tidak sesuai harapan kita, bisa jadi itu adalah karena dosa kita sendiri. Kita yang menabur angin dan kita yang akan menuai badai. Kita yang menabur benih, maka kita pun yang akan menanamnya. Sehingga ketika kita mendapat perilaku suami yang tidak baik, introspeksi diri. Subhanallah, astagfirullah, apa dosaku? Sehingga suamiku yang semula baik menjadi tidak baik. Kalau istri yang berbuat tidak baik, beristighfarlah, bermuhasabahlah. Bisa jadi itu cara Allah membalas dosa kita. Astagfirullah, apa dosaku sehingga istriku tidak nurut hari ini. Yang semula baik-baik saja. Aku pulang, berangkat kerja, istri baik-baik saja. Pulang, tiba-tiba sudah ngomel-ngomel, marah-marah. Bisa jadi itu dosa yang kita lakukan ketika kita berada di luar rumah. Akhwatul iman. Terakhir, ingin saya sampaikan bahwa